Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. A new year, another turn of the calendar, another round of fireworks and resolutions. But before we rush into what's next,
let's pause. Scripture says, "Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom." Not to count the days gone by, but to make the days ahead count. Every sunrise is mercy renewed. Every breath is grace extended. And as the clock strikes midnight, we're reminded time isn't ours to keep, it's God's to redeem. The Bible reminds us, if anyone is in Christ, they are a new creation. The old has gone, the new has come. So this year, let's not just turn a page. Let's turn our hearts. Let's walk into the unknown with faith, trusting the author who's already written every day. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali diberikan kesempatan sama Tuhan untuk beribadah di minggu pertama tahun 2026 oleh karena anugerahnya. Memasuki tahun 2026, tahun amanat agung, kita percaya kita semua akan mengambil bagian menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sebelum beribadah, mari saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa, menyatukan hati kita. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali beribadah. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Dan kami percaya setiap kami boleh mengambil bagian di dalam menyelesaikan amanat agung untuk membawa kabar baik kepada setiap orang, terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera Tuhan, shalom atas bangsa kami di tahun 2026. Sepanjang tahun ini Indonesia akan mengalami revival, Indonesia akan mengalami pemulihan, Indonesia akan bangkit, Indonesia akan menjadi bangsa yang terang, yang Tuhan bawa, di mana mata dunia akan melihat bangsa kami ada Tuhan di dalamnya, Tuhan yang beracara, Tuhan yang senantiasa menjadi penolong. Kiranya Tuhan terus ya Bapa, sepanjang tahun ini tangan Tuhan, mata Tuhan tertuju atas bangsa kami. Pulihkan setiap bencana yang ada ya Bapa, dan biarlah makin banyak orang yang mengenal Tuhan, makin banyak orang yang bertekuk lutut dan lidah mengaku. Terbukalah pintu penginjilan bagi Indonesia di tahun 2026 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran, kedua hamba-Mu yang Tuhan telah pilih. Sepanjang tahun ini kami percaya Engkau terus karuniakan roh takut akan Tuhan kepada kedua hamba-Mu. Keputusan kebijakan yang diambil itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemakmuran bagi bangsa kami, mendatangkan
pemulihan. Biarlah mereka senantiasa ya Bapa ditempatkan, dan orang-orang di sekeliling mereka, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak ada intervensi, tapi mereka punya hati yang cinta akan bangsa ini. Memimpin Tuhan dengan kerendahan hati dan belas kasihan dan toleransi yang tinggi atas bangsa kami. Kami Tuhan berdoa untuk gembala sidang kami Paniko dan gembala kami terkasih CK7 Dr. Yanto. Kedua hamba-Mu sepanjang tahun ini akan mengalami kebaikan Tuhan. Umur yang panjang Tuhan sertai. Perkenanan Tuhan, roh yang terus on fire menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Engkau terus persiapkan mereka dan keluarga besar mereka. Membawa setiap kami umat-Mu menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan akan senantiasa menjadi perisai, penolong, meneguhkan hati langkah mereka untuk mereka menyelesaikan destiny mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Bapa, tahun ini kami percaya akan ada kebangkitan anak-anak muda yang dahsyat. Anak-anak muda yang militan, cinta Tuhan. Anak-anak muda yang tampil berbeda Tuhan. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka sungguh-sungguh Tuhan membawa kebenaran Tuhan. Dan banyak seangkatan mereka melihat Kristus ada dalam hidup mereka. Mereka tampil berbeda. Mereka menang atas pornografi. Mereka menang atas narkoba. Mereka menang atas seks bebas. Mereka benar-benar Tuhan sekali Yesus, tetap Yesus. Dan mereka boleh mengalami dan membawa anak-anak muda di zaman ini bangkit ya Tuhan dari setiap keterpurukan. Di dalam setiap aspek kehidupan mereka, Engkau akan pakai generasi Yeremia untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, dan setiap kami yang hadir, kami percaya hari ini Tuhan memberikan terobosan di 2026. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan akan berikan kelegaan, yang membutuhkan jawaban doa Tuhan akan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman kami percaya setiap doa kami Tuhan mendengarnya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita Allah sempurna atas hidup kita, amin. Kalau kita ada di minggu pertama dari tahun yang baru, itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus mengasihi, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Hari ini mari kita bersukacita. Mari menari dan menyanyikan kasih Kristus yang sempurna buat kita. Yang mau katakan Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manis. Semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manis. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. yang tahu dia dicinta Tuhan Yesus, sorakan pasti mau menari buat Tuhan, amin. Mari dari bait yang pertama katakan sama-sama yuk. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manis. Ale semua disayang Tuhan.
sekali lagi. Sio, sio, sio manise, ada semua di sayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ada semua di cinta Tuhan Yesus. Ada semua di cinta Tuhan Yesus. Ada semua di cinta Tuhan Yesus. Yang dicinta Tuhan Yesus, sorakan yes. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Dan sekali lagi sorakan haleluya. Setiap orang yang siap untuk menjalani 2026 bersama Yesus kita yang dahsyat, sorakan yes. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sorakan haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Mari jemaat GBPRJ katakan, Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat
kasih Engkau Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Kami melihat karya Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sepanjang hidupku, kulihat karya-Mu dalam perkaraku. Engkau pembelaku, Kau Tuhan, Kau Raja, namun Kau pun hamba, rela beri hidupmu karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Kau Tuhan, Kau Raja, namun Kau pun hamba. Kau berikan hidup-Mu Tuhan, rela beri hidup-Mu. Thank you Lord, karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji.
Yes. Shakala bayla la bara la batakaya la bayla la bayla la bayla la bayla la bayla. Shakala bara bara la bayla la bayla bayla shiki di 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 di. Kunia la 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 bayla 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 la bayla. Shakara bayla takaya la namanya shiki di di la 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 bayla la bayla la bayla la. Kami percaya ya Tuhan hanya kepadamu. Syakara bala 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 bala. Kami berserah penuh hanya kepadamu Allah kami yang luar biasa. Syakara bala 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 bala. Syakara baya shiki di 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 di. Syakara bala 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 bala. Huyara la baya la baya la bata. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut. Yes, Lord Jesus. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Dalam kelemahan kita, Engkaulah Allah yang selalu ada menyertai setiap kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan, tiada yang lain. Syakala bayala 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 bayala. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah
Sekali lebih lagi nyatakan. Yang membelah laut, ini iman kami ya Tuhan. Karena kuasa-Mu yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat. Sekali lagi nyatakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Shalom Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Awalnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk tahun yang baru. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada kasih Tuhan yang luar biasa buat kami semua. Biarlah pesan-pesan Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Dan urapan Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang baru, memasuki tahun yang luar biasa ini Tuhan 2026. Kami percaya hikmat dan urapan Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Saudara, shalom. Dan kita masuk dengan tahun yang luar biasa ini, 2026. Ada satu perintah penting, yaitu perintah penting Tuhan Yesus untuk semua pengikutnya. Nah itulah tema di 2026 ini Bapak Saudara, di bulan Januari, di mana kami tahu bahwa Pak Niko dapatkan tahun 2026 adalah tahun amanat agung, yaitu the year of the Great Commission. Ya, nah hari ini kita bicara tentang amanat agung Bapak Saudara. Itu perintah ya dari Tuhan. Makanya kita buka sama-sama di Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Kita akan baca ayat 19 berkata begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah, itu garis bawahi, mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, firman Tuhan yang luar biasa di hari ini. Kami percaya bahwa seringkali Tuhan minta, kita seringkali minta Tuhan lakukan sesuatu buat kita. Yang setuju katakan amin ya. Kita selalu berdoa minta perlindungan, minta berkat ya. Tapi hari ini spesial, Tuhan mau katakan bahwa Tuhan inginkan sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini ya. Suatu perintah ya. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Nah, ada beberapa pesan Tuhan untuk tahun 2026 ini, memasuki tahun 2026 ini. Tuhan katakan nomor 1, yaitu perintah Tuhan kepada kita semua, yaitu pergilah ya, untuk semua bangsa dijadikan murid Tuhan. Nah, makanya di Matius 28 ayat 19a berkata, karena itu pergilah. Nah, saya tambahkan dengan ayat Yohanes 4 ayat 35. Pergi kemana Pak? Yang pertama adalah, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saya percaya ini di akhir daripada akhir zaman Bapak Saudara, di mana Tuhan katakan akan terjadi penuaian yang luar biasa. Makanya Tuhan katakan kepada kita, pergi dan jadilah sebuah bangsa muridku. Pergi. Nah, pergi ini sebelum kita pergi, Tuhan minta kasih pesan kepada kita. Yaitu kita harus jadi terang dimanapun kita berada. Kalau hari ini kita pergi dan kita jadi batu sandungan, itu tidak jadi berkat.
Tapi kalau hari ini Tuhan minta kita pergi jadi berkat, jadi terang dimanapun kita berada. Firman Tuhan katakan begini, bahwa Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Jadi kalau kita adalah anak Tuhan, maka kita juga adalah orang terang di dalam dunia ini. Kalau kita terang, maka kegelapan akan sirna. Yang setuju katakan amin. Nah, maka Tuhan katakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi yang pertama, pesan pertama 2026, Tuhan katakan pergi, artinya kita harus jadi terang dimanapun kita berada. Makanya saya tambahkan di Matius 5 ayat 14 dan 16 sampai 16 berkata, kamu, yaitu kita semua adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga ia menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini perhatikan ayat 16 Bapak Ibu Saudara, bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi pesan Tuhan yang pertama jelas 2026 ini, kita harus pergi kemanapun kita harus diutus sama Tuhan dan jadi berkat dimanapun kita berada. Ya, Tuhan katakan udah jelas loh, supaya orang lain melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saya selalu kadang-kala saya traveling karena saya masih sekuler Bapak Saudara. Saya sering traveling dan saya selalu membawa suasana dimanapun saya berada harus jadi berkat bagi banyak orang. Ya, contohnya di pesawat, saya selalu duduk di samping orang yang saya nggak kenal, tapi saya buat perkenalan. Saya mulai meninggikan nama Tuhan, ya, mulai berkenalan, mulai ya bercerita satu sama lain. Suatu kali kami ketemu dengan satu orang bapak, saya nggak kenal, ya, saya perjalanan waktu itu keluar kota dengan pesawat. Akhirnya kami ketemu, kami ngobrol, terus akhirnya dilanjutkan dengan meeting di luar. Ya, kami ngobrol, saling tukar pikiran, dan kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Dan mujizatnya adalah hari ini orang yang di samping saya di pesawat itu menjadi pelayan Tuhan. Amin. Dan dia melayani Tuhan. Artinya dimanapun kita berada, kita harus ya memancarkan terang perbuatan baik kita dimanapun kita berada. Makanya Tuhan katakan hari-hari ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, jangan sampai kita ini tiba-tiba karena mungkin kita nggak jaga hati, kita nggak jadi berkat di mana kita berada. Ya, kita harus jadi berkat mungkin di keluarga kita, harus. Ya, Tuhan katakan masuk 2026, perhatikan, Tuhan mau kita jadi teladan dan berkat. Nomor satu di mana? Di dalam kekudusan. Bagaimana tentang kekudusan kita? Mungkin 2025 kita melakukan hal-hal yang tidak kudus, tapi 2026 Tuhan mau katakan, jadilah teladan di dalam kekudusanmu. Yang kedua, Tuhan minta kita jadi teladan di dalam keluarga. Kalau kita sebagai suami, sudahkah kita jadi raja, imam, dan nabi dalam keluarga ini? Kalau kita jadi istri, apakah kita sudah jadi tiang penolong, pendoa, ya, mensupport, menjadi tiang yang luar biasa untuk keluarga, untuk suami? Yang ketiga, apakah kita sudah jadi terang dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita? Ya. Saya percaya orang-orang yang percaya Yesus pasti berbeda. Karena apa? Dia melakukan pekerjaan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadikah kita teladan di dalam bisnis kita atau pekerjaan kita? Dan juga Tuhan katakan, apakah kita sudah jadi terang di dalam komunitas kita? Mungkin Tuhan percayakan kita masuk dalam komunitas tertentu, ya, cool yang ada di gereja-gereja. Apakah kita jadi teladan, jadi terang dimanapun kita berada dalam komunitas kita? Dan terakhir, Tuhan katakan, apakah kita sudah pergi dan jadi terang di dalam keuangan kita? Oh, Tuhanlah tahu hati kita. Makanya musuh yang terbesar bukan setan, tapi mamon. Kalau hari ini hati kita masih terikat dengan dunia, terikat dengan mamon, maka Tuhan tahun 2026 berkata, jadi pergilah ya untuk kau jadi terang di dalam keuangan kita. Sehingga kita pada saat kita mungkin menabur, pada saat kita tahu bagaimana kita jujur di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan mengalir begitu luar biasa. Amin. Jadi poin yang pertama Tuhan katakan, masuk 2006, pergi.
Pergi bukan cuma pergi, tapi harus jadi terang dimanapun kita berada. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada pesan Tuhan, yaitu perintah supaya menjadikan semua bangsa murid dan baptislah. Itu di ayat 19b. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wow, ini dahsyat Bapak Ibu Saudara. Tuhan perintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa, siapapun teman kita, saudara kita, orang tua kita, ya, teman kerja kita, Tuhan minta kita jadikan mereka murid dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa spesifik Tuhan katakan bukan jadi fansnya Yesus, tapi jadi muridnya Yesus? Ya, saya percaya bahwa murid yang akan diangkat ke surga, murid yang akan melihat Yesus diangkat ke surga. Ya, saya percaya murid juga yang akan melihat Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Dan saya percaya murid akan masuk dalam kerajaan surga yang luar biasa, bukan fans. Yang kedua, kalau kita jadi murid, kita mau diajar, kita mau digembalakan. Ya, makanya kalau datang ke gereja, ya, bawa Alkitab. Itu firman Tuhan. Kalau kita datang ke sekolah, pasti bawa buku Bapak Saudara. Betul? Kita jadi murid. Ya, kalau kita fans, pergi ke satu pertunjukan fans, kita nggak usah bawa apa-apa, karena kita cuma fans. Tapi kalau kau mau dimuridkan, kata Tuhan, kau harus bawa buku. Engkau harus bawa Alkitab yang kita pelajarin, kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, bahwa murid itu ada ujiannya. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi pada saat kita jadi anak murid sekolah dasar contohnya, atau sekolah SMP atau SMA sekarang, pasti ada ujian untuk naik kelas. Sama dalam kehidupan murid Yesus, yaitu kita semua, bahwa di dalam kehidupan ini ada ujian. Dan saya percaya ujian-ujian yang kau alami tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Dan kita pasti bisa mengerjakannya. Makanya kita harus lulus dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk kita naik dalam level lebih tinggi. Jadi perintah yang kedua adalah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah. Nah, kenapa orang Kristen harus dibaptis? Nah, ini banyak orang berkata, iya Pak, aku sudah percaya Yesus tapi aku gak mau dibaptis. Nah, hati-hati nih. 2026 ada satu paradigma yang baru. Tuhan mau katakan kenapa orang Kristen harus dibaptis. Yang pertama adalah bentuk ketaatan kita pada perintah Tuhan Yesus. Makanya tadi di ayat 19b berkata, dan baptislah mereka. Ya. Jadi pada saat kita mungkin sudah memenangkan jiwa, pada saat kita mungkin sudah berdoa buat keluarga kita, dan mereka sudah bilang, aku mau percaya Yesus. Dan tugas yang Tuhan minta sama kita, baptislah mereka. Makanya hal-hal ini adalah sesuatu yang krusial buat saya. Ya, orang yang mau dibaptis jangan ditunda-tunda Bapak Saudara. Ya, adapun waktu pada saat orang itu benar-benar mau menyerahkan hidupnya sama Tuhan melalui baptisan air, saya percaya sediakan waktu, hei hamba-hamba Tuhan, para pendeta, untuk apa? Membaptis mereka. Karena itulah bentuk ketaatan mereka kepada perintah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah tanda pertobatan atau pengampunan dosa. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi pada saat kita rela dan kita mau dibaptis, artinya itu tanda pertobatan dan pengampunan dosa. Mungkin kita pernah dan kita dulu melakukan dosa-dosa, ya. Kami semua, saya juga dulunya orang berdosa. Tapi pada saat masuk dalam baptisan air, ya, kita ditenggelamkan, kita bangkit menjadi manusia yang baru. Yang ketiga adalah tanda mati terhadap kehidupan lama atau kehidupan dosa dan bangkit menjadi manusia yang baru, ya, bersama dengan Yesus. Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi Bapak Saudara yang hari ini mendengar firman Tuhan ini,
Buka hatimu. Kalau kau sudah percaya sama Yesus, imanmu percaya sama Yesus, mulai buka dirimu untuk mau dibaptis. Dan hai orang-orang yang dipercayakan Tuhan, makanya Tuhan perintahkan kepada kita, baptislah mereka, ya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi perintah yang kedua luar biasa Bapak Saudara, yaitu menjadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka. Nah yang ketiga, perintah Tuhan yang ketiga, ini luar biasa juga Bapak Saudara. Di Matius 28 ayat 20a, dan ajarlah, wow ini ya, perhatikan kata-kata dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang telah diperintahkan kepada kita? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Makanya kita bisa jadi mengajari mereka kalau kita juga sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Gimana Tuhan mau perintahkan kita untuk mengajar seseorang, tapi kita nggak pernah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Maka kita sebagai hamba-hambanya yang sudah dipilih Tuhan, kita sudah menjadi anak Tuhan, baca Alkitab, belajar Alkitab, implementasikan dalam hidupmu supaya kau jadi terang dimanapun kau berada. Nah, pertanyaannya, Pak, Bu, kenapa Tuhan Yesus memerintahkan kita semua anak-anak Tuhan untuk mengajar mereka? Karena orang-orang yang baru lahir baru, yang baru dibaptis, mereka itu perlu diajar, perlu digembalakan, ya, perlu diarahkan dalam hidup mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah dibaptis. Makanya tugasnya kepada kita, suatu perintah kepada kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah terlebih dulu dipilih oleh Tuhan, yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan, ajarkan kepada mereka. Nah, kita lihat kenapa harus dimuridkan itu loh, ya. Banyak orang berkata, Pak, aku mau jadi murid. Kenapa harus dimuridkan? Tadi udah jelas. Kalau kita jadi fans, nggak bisa masuk surga. Tapi murid Yesus ada jaminan keselamatan di dalam hidupmu. Yang kedua, kita harus belajar Alkitab. Yang ketiga, tadi apa yang Tuhan katakan? Bahwa kita ada ujian. Dan kita harus menang dalam setiap ujian kita. Karena ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tapi kembali lagi, kenapa harus dimuridkan Bapak Saudara? Kenapa harus digembalakan? Nomor 1, Matius 24 ayat 4 berkata gini, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Wow, jadi kalau orang yang lahir baru, yang baru bertobat, baru dibaptis, gak pernah diajar, tersesat hidupnya. Oh iya, firman Tuhan jelas kok. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena apa? Dia gak ngerti kebenaran firman. Karena dia baru belajar, dia baru, ya. Gak mungkin bayi tiba-tiba kita minta dia berjalan, nggak mungkin. Bayi yang baru lahir mungkin dalam 1-2 bulan kita tiba-tiba, oke, kamu harus makan nasi sekarang, kamu harus pinter matematika sekarang, kamu harus pinter berbahasa sekarang. Nggak mungkin Bapak Saudara. Ada proses yang bayi itu akan belajar menjadi orang yang dewasa. Sama dalam kehidupan rohani kita. Mungkin kita dulunya adalah bayi rohani, tapi melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan angkat kerohanian kita, level kerohanian kita, masuk dalam satu ujian ke ujian lain, masuk kepada ujian iman, sehingga kita menjadi naik dalam level yang lebih tinggi. Kita harus melihat sekarang bahwa wow, luar biasa. Dulu saya nggak bisa apa-apa, dulu siapa kita, tapi hari ini Tuhan angkat begitu luar biasa. Saya masih ingat cerita Bapak Saudara beberapa tahun yang lalu, pada saat saya melayani di salah satu gereja CK7 yang Tuhan percayakan. Suatu kali saya dalam pelayanan, Gembala Dr. Yanto panggil saya dan berkata, Roy, saya mau angkat kamu menjadi wakil gembala pengajaran. Saya begitu kagetnya, kenapa pada saat itu saya masih belajar tentang firman Tuhan. Saya masih belajar tentang Alkitab. Ya. Dulu saya tidak bisa buka Alkitab dengan fasih. Ya. Kadang-kadang cari Nahum aja, saya bingung mau cari di mana itu Nahum. Tapi pada saat itu, saya bilang, Dok, nggak salah. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak lulusan teologi ya. Saya cuman ya sebagai pelayan Tuhan yang waktu itu barulah belajar. Tapi Dr. Yanto cuma bilang, enggak. Kamu cuma mau taat.
dan kamu belajar tentang kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan angkat engkau. Saya sampai waktu itu saya belajar Bapak Saudara. Saya ingat tiap pagi di doa fajar saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya beli buku ini, beli buku itu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan puji nama Tuhan, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Pada saat kau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pengetahuan, berkat Tuhan luar biasa. Jadi hari ini, kalau hari ini kau harus mengajari seseorang, kau harus mengembalakan seseorang yang baru bertobat, baru lahir baru. Kenapa? Karena orang itu tidak gampang disesatkan. Yang kedua, ayat ke-10 berkata, dan banyak orang akan murtad. Oh iya, kalau orang lahir baru nggak digembalakan dengan benar, nggak dikasih prinsip-prinsip kerajaan Allah, maka gampang sekali murtad. Ya, dulunya mungkin dia ada masalah, dia mengalami ujian, dia datang kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong, tapi dia nggak punya akar yang kuat, murtad. Ya, ini firman Tuhan di ayat 10. Dan banyak mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci bahkan. Berapa banyak kita mendengar hamba-hamba Tuhan di satu gereja kadangkala saling membenci, kepahitan, saling menyerang satu sama lain, gak suka kalau hamba Tuhan ini diangkat Tuhan. Saya mau katakan, kita ini cuman hamba. Siapapun yang diangkat Tuhan menjadi yang lebih luar biasa, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan sedang dipakai Tuhan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi jangan pernah ada yang bilang, wah aku gak mau disaingin, aku harus lebih besar. No. Makanya Tuhan katakan dengan jelas, siapa murid yang terbesar adalah yang paling rendah hati, yang mau melayani Tuhan dengan sifat hamba yang luar biasa. Yang ketiga, apa yang menjadi kenapa harus kita dimuridkan? Ternyata di akhir zaman akan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Hati-hati nih. Kalau kita nggak punya fondasi, ya, kita nggak tertanam sungguh-sungguh di dalam gereja Tuhan, maka gampang sekali kita disesatkan. Banyak nabi-nabi palsu, ya. Kita nggak tahu. Kalau kita nggak belajar kebenaran firman Tuhan, kita nggak tahu yang nabi yang benar mana, yang palsu mana. Betul? Kalau mungkin saya laki, saya nggak suka tas-tas yang mungkin yang merek-merek. Kalau saya disuguhin tas yang palsu, saya nggak ngerti kenapa, saya nggak pernah dalemin itu. Tapi kalau misalnya saya hobinya misalnya mobil misalnya, saya tahu mobil ini palsu atau enggak. Dalam hal apa yang saya pelajarin dalam hidup saya, ya. Jadi hari ini mari belajar tentang kebenaran. Belajar tentang firman Tuhan. Supaya apa? Engkau bisa membedakan mana yang nabi palsu, mana yang nabi yang asli. Tapi saya mau kasih tips kepada Bapak Saudara semua yang sedang menonton khotbah ini. Tuhan mau katakan jelas gini. Lihat dari buahnya. Amin. Jadi kalau nabi palsu dan nabi asli, lihat dari buahnya. Buah keluarga, buah yang tadi teladan dalam keuangan, di dalam terang di dalam bisnis dan pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Engkau akan bisa melihat buahnya. Saya percaya nabi yang asli adalah buahnya manis di hadapan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir adalah kenapa harus dimuridkan? Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kalau orang yang baru bertobat, orang yang baru lahir baru, orang yang baru kenal Tuhan harus digembalakan. Kalau enggak, dia menjadi dingin. Ya, pelayanan, dia masuk dalam pelayanan, tapi kalau tidak digembalakan, dia akan bilang, aduh kering. Jadi rutinitas dalam hidup ini. Makanya perlunya namanya pengembalaan, pemuritan kalau dalam gereja Tuhan. Supaya engkau jadi murid Kristus. Dan kita layak di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah dimuridkan dan menjadi murid Yesus Kristus yang luar biasa. Amin. Jadi hal yang ketiga ini luar biasa. Ya, bahwa Tuhan minta ajarlah mereka. Wow, ini perintah yang luar biasa. Saya percaya 2026 akan banyak berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Akan ada satu pemulihan demi pemulihan, akan terjadi penuhan yang luar biasa. Dan itu saya percaya dan imani. Tapi yang Tuhan minta, ajar mereka. Ya. Pada saat kau menuai, jangan kau diamkan. Ya. Jangan bangga dengan jumlahnya luar biasa, tapi kau tidak bisa muridkan mereka. Hari ini yang Tuhan minta, muridkan mereka.
Ajar mereka dengan kesungguhan hati. Belajar kebenaran firman Tuhan. Muridkan mereka dengan dasar-dasar yang kuat. Sehingga tidak gampang diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran di luar sana. Amin. Dan yang terakhir, luar biasa. Yang keempat, apa perintah Tuhan masuk 2026? Yaitu penyertaan Tuhan, janji Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Wow, dahsyat. Matius 28 ayat 20d berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan berkata, jangan khawatir akan hidupmu masuk 2026. Karena Tuhan menyertai kita pada saat kita menuruti perintah Tuhan. Apa Pak perintah Tuhan 2026? Itu pergi. Jadi terang dimanapun kau berada. Karena Tuhan atau manusia akan melihat perbuatan baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan katakan apa? Jadikan semua bangsa, bukan Indonesia saja Bapak Saudara, semua bangsa, muridku dan baptislah. Jadi kalau hari ini 2026 siap-siap Bapak Saudara, hamba-hamba Tuhan akan sibuk luar biasa, bukan karena kesibukan dunia, tapi karena ada penuaian yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat banyak orang yang bertobat, orang akan dibaptis. Tapi gereja Tuhan harus buka hati, buka untuk terima jiwa-jiwa baru dan membaptis mereka. Dan yang ketiga, ajar mereka. Bukan cuma disuruh datang tapi nggak diajar, tapi ajar mereka, muridkan mereka. Supaya apa? Tidak diombang-ambingkan dengan ajaran sesat, nabi-nabi palsu. Waspadalah dan waspadalah supaya itu terjadi. Tapi janji Tuhan yang luar biasa 2026, penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita. Amin. Memang ujian harus terjadi ya. Kalau kita mau naik kelas SMA 2 naik SMA 3 pasti ada ujian Bapak Saudara, ya. Pasti. Kita dalam naik level kerohanian kita, dalam iman kita, dalam apapun dalam kehidupan ini, Tuhan izinkan. Bukan Tuhan yang buat ujian, tapi Tuhan izinkan ujian terjadi supaya melihat karakter kita. Apakah kita siap sudah dipakai Tuhan naik dan naik dan naik terus. Tuhan minta kita lebih rendah hati lagi. Banyak berserah sama Tuhan. Banyak bergantung sama Tuhan. Dan ingat anak-anak Tuhan, kalau kau hari ini ada 2026, kalau hari ini kau bisa masuk dengan badan yang sehat, dengan berkat Tuhan yang luar biasa, bersyukur. Itu bukan kuat gagahmu. Tapi itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada beberapa pesan masukin tahun 2026. Yang pertama, menjadi terang dan teladan dimanapun kita berada. Amin. Ini pesan Tuhan yang kuat buat kita semua. Jadi kemanapun kau berada, ya, pada saat kau mungkin di airport, pada saat kau di rumah sakit, pada saat engkau di sekolah, pada saat kau di pekerjaan, jadi berkat. Suatu kali saya pulang juga dari luar kota balik ke Jakarta. Saya ada di pesawat Bapak Saudara, saya duduk di emergency, ya. Dan itu waktu itu lagi ada makan, ya. Jadi di pesawat itu diberikan makan. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Tuhan selalu beberapa bulan ini kasih kepada saya firman yang luar biasa cukup kuat, yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Anda tahu Bapak Saudara, tiba-tiba pada saat makanan sudah disajikan dan di tetangga saya dan saya menghabiskan makanan, tapi tetangga saya mungkin tidak menghabiskan, saya nggak tahu, ya. Tapi pada saat tenang, pesawat lagi di atas, nggak ada angin, nggak ada hujan, mungkin dia tertidur Bapak Saudara, tetangga saya. Apa yang terjadi? Dia mungkin mimpi dan kaget, jadi dia tendang makanan itu, pindah makanan itu semua tumpah di depan saya Bapak Saudara. Tuhan katakan dengan jelas, jaga hatimu Roy, ya. Waktu itu saya bilang benar, nggak minta maaf, nggak noleh ke saya. Yang ribut adalah pramugari dan saya untuk membersihkan lantai saya, karena saya nggak bisa nginjak lagi, karena itu semuanya nasi, semuanya makanan sisa bapak ini. Dan pada saat saya lihat dia nggak ngomong apa-apa, nggak bilang sorry, nggak bilang apa. Tapi satu hal yang saya dapat begini, Tuhan katakan jelas, ya, jadilah berkat dimanapun kau berada. Coba kalau saya marah, saya mulai berdiri dan saya maki-maki dia, itu gak jadi berkat Bapak Saudara. Damai sejahtera saya hilang,
Saya cuma diam dan saya doa sama Tuhan. Tuhan kuatkan aku. Anda tahu setelah bersih semuanya, saya lihat dia lagi, saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma diam, dia cuma bilang sorry. Sudah selesai. Ya. Dan dari situ saya keluar dari pesawat, saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma bilang terima kasih Pak, kita keluar. Anda tahu, di situ Tuhan katakan, engkau menang. Kenapa? Karena engkau diuji. Pada saat sesuatu terjadi mungkin dalam kehidupan kita, apa respon kita? Apakah kita langsung marah? Kita harus langsung mereaksi dengan sesuatu? No. Hari ini Tuhan cuma mengatakan gini, jadi teladan dimanapun kau berada. Ya, baik dalam keluarga juga, Bapak Saudara. Suami istri, mungkin ada yang ya kadang-kala percekcokan, berbeda pendapat. Tapi respon yang Tuhan minta, ya jangan marah-marah, apalagi keluar perkataan yang kotor, perkataan semua kebun binatang keluar, jangan. Karena itu yang dilihat oleh Tuhan. Makanya Tuhan katakan gini, apa yang masuk dalam hidupmu, ya itu gak bisa kau saring. Ya, berita negatif, gosip, mungkin perkataan-perkataan yang jorok, yang kotor masuk semua. Nah bayangin kalau itu semua masuk dan kau serap di dalam hatimu. Maka saya percaya pada saat kau dipojokkan, pada saat kau mengalami masalah, yang keluar daripada mulutmu adalah perkataan yang seperti itu. Tapi saya percaya kalau kau masukkan kebenaran firman Tuhan, ya, kau belajar tentang sukacita Tuhan, mengucap syukur selalu, maka pada saat kau mungkin dipojokkan dalam keadaan yang gak enak, yang keluar adalah tetap menyembah Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, jadi terang dan teladan dimanapun kita berada. Yang kedua tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hari-hari ini jaga hati kita, ya. Jangan sampai damai sejahtera itu hilang gara-gara kita gak jaga hati, ya. Hari-hari ini banyak perceraian terjadi dalam keluarga karena apa? Bukan karena hal-hal yang gede, hal-hal yang sepele, karena nggak jaga hati. Ya, jadi mungkin dalam gereja Tuhan juga banyak kepahitan, percekcokan karena apa? Nggak jaga hati. Kalau kita jaga hati, saya percaya damai, sejahtera, sukacita itu melimpah dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, yang ketiga adalah memuridkan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Pak, saya kan bukan gembala, saya kan bukan pengajar. Apa yang saya harus muridkan? Keluargamu. Kalau engkau sebagai ayah, raja, imam, dan nabi, ya, tugas daripada nabi adalah mengajar istri dan anak-anakmu, ya, atas kebenaran firman Tuhan. Mulai belajar, mengajar mereka, ya, didik anak-anak kita, didik keluarga kita untuk takut akan Tuhan, dan kebenaran firman harus disampaikan. Ya, kalau kita lihat Yahudi Ortodoks di situ. Kalau saya pernah ke Israel, di tempatnya ini ada Alkitab, di mana setiap hari, setiap malam, setiap makan itu harus diucapkan terus kepada anak-anaknya, supaya anak-anak itu ngelontok tentang kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Ya, jadi memuridkan bukan cuma kita harus mengembalakan gereja yang besar, enggak. Muridkan dulu anak-anakmu, muridkan keluargamu. Mulai kau masuk dalam komunitas, muridkan komunitasmu. Jadilah dampak di dalam komunitasmu. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Kau bisa memuridkan tim kerja kamu sekarang hari ini, ya. Dan kalau Tuhan percayakan lebih, kau akan memuridkan, kau akan mengembalakan gereja. Wow. Dan Tuhan katakan itu tugasmu untuk tetap memuridkan, ajar mereka, ya. Dan Tuhan percayakan 2026 ini akan masuk semua. Jiwa-jiwa baru akan terus Tuhan kirimkan di dalam kehidupan kita. Siapkah kita? Ya, Tuhan tahu kapasitas kita. Ya, Tuhan tahu, maka Tuhan katakan siap sedialah. Ya, ladang sudah menguning. Makanya kita akan siap menuai jiwa-jiwa yang begitu luar biasa. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir Tuhan katakan percaya bahwa ada penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi hari ini kita belajar sesuatu tentang perintah Tuhan, ya. Untuk masuk tahun 2026 ini ada perintah penting Tuhan Yesus untuk semua pengikutnya. Dan hari ini kita sudah belajar semua, ya. Tahun 2026 adalah tahun The Great Commission, ya. Tahun amanat agung, dan itu harus kita lakukan sama-sama. Dan saya percaya ada berkat, ada sukacita, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa juga melimpah dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Shalom.
Gembala dan seluruh pengerja CK7, serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rara Menteri JMSA yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu, 18 Januari 2026, pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, akan dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BA. Ibadah Raya hari Minggu 18 Januari 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tin Setiawati. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Alan Low. GB Intercon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Jonas Mana. GB St. Moritz, pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rara Menteri JMSC. Pukul 15, 17 dan 19 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Era Di Chandra. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Selviawati MTH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charles Jeremia. GB HCR, pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Rusus Jarwo. GB Elm Sutra Mall, pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Benediktus Setiawan. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Ibadah Raya di atas disertai dengan ibadah pembundaran anak. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang professional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website Rekening Persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan nomor akun 20633382222 atas nama GBPRJ. Unit Pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 24 Januari 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 sampai dengan 19 Januari 2026 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Ada banyak orang yang sedang mengalami tekanan dan mereka kadang simpan sendiri. Tidak tahu mau kasih ke siapa. Tidak tahu mau bercerita kepada siapa. Mereka simpan, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Give it to Jesus. Kasih kepada Yesus. Dan biarkan dia mengangkat kita. Kita kolaps, kita jatuh. Kita ada di lembah yang paling dalam. Tapi kemudian kuasa yang dahsyat itu menghidupkan Anda kembali. Cancer Ministry present Make the best of a difficult situations. Memanfaatkan situasi sulit sebaik mungkin. Bersama Pastor Jacqueline Selose dan kesaksian dari Andika Hartawan, Lymphoma Survivor. Sabtu, 17 Januari 2026, pukul 10.30. Bertempat di Ruang Safir, Integrity Convention Center, Mall MJK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan memberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Gereja Tatalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini
sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukanlah popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran, sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan kita, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat, serta bersiap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan pelayanan, atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus dihadapi. Jika kita berkompromi sekali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan di kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dunia dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup secara jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri yang terpenting. Kita tidak perlu malu
merasa berpihak pada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, "Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu." Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5 hingga 6 berkata, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jika kita berkata kita hidup di dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita juga berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Itulah sebabnya selama berada di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hidupnya fokus dipusatkan hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jika kita mengikuti teladan Yesus, maka kita akan hidup seperti Dia. Jadi ketika dunia menawarkan untuk menjadi serupa dengannya, kita harus berani mengambil keputusan dengan berkata tidak. Tidak larut dengan dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama adalah hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.